Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ilmi Badrudja dengan NIM 2001081110060. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran matematika dengan materi turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12 SMA sederajat. Baik, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Arida doanya. Semoga nanti kita pembelajaran bisa berjalan lancar. Sebelum kita mulai juga pembelajaran, coba dilihat kanan kiri, mungkin ada sampah atau apa, bisa dibuang, dibersihkan dulu. Sudah bersih semua ya? Alhamdulillah sudah bersih. Terus kira-kira ini teman-temannya dilihat kanan kiri ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rido. Siapa? Rido. Kenapa Rido? Sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Sudah. Tadi cuma dua anak ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Yang sehat tambah sehat. Al-Fatihah. Dan kita sudah di kegiatan ini. Di sini ini pembelajaran. Apa pelajaran pada siang hari ini? Turunan fungsi trigonometri. Ada yang paham? Ada yang tahu? Baik. Dalam trigonometri, turunan trigonometri itu dalam aslinya kita tidak lepas dunia kita itu, kehidupan kita itu ada. Kalau turunan trigonometri itu seperti halnya sampai orang kereta api. Dari situ antara kecepatan dan percepatan itu ada namanya turunan. Jadi fungsi turunan itu aslinya ada di kehidupan kita. Tidak lepas dengan materi matematika. Terus bangunan itu juga ada fungsi turunan trigonometri. Baik, turunan pada materi sekarang, turunan trigonometri. Kompetensi dasar ini menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Tujuan pelajaran ini yakni melalui penjelasan PPT atau PowerPoint, kegiatan diskusi LKPD, lembar kerja peserta didik, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan PPT, kegiatan diskusi LKPD, peserta didik menyimpulkan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Sedangkan untuk metode atau model ini saya tidak cantumkan, modelnya kita nanti model kooperatif dengan tipe index card match atau menyocokkan kartu. Nanti ya, kita matanya dulu. Peta konsepnya itu turunan trigonometri yang pertama rumus dasar. Setelahnya turunan trigonometri dengan sudut AX plus B. Terus turunan trigonometri dengan berpangkat. Nah ini saya tadi katakan. Manfaat mempelajari materi trigonometri turunan fungsi. Satu, digunakan dalam membuat konstruksi bangunan. Bisa dilihat. Mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, turunan trigonometri yakni turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Selanjutnya, turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotan, sekan, dan kosekan. Mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata sinus, kosinus, dan sebagainya. Cuma bagaimana turunannya seperti itu? Baik,
sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, fungsi dari C, U. Nah, maka diturunkan menjadi C, U aksen. C itu konstanta, U itu suatu fungsi. Jadi yang diturunkan ya fungsinya. Jadi fungsi CU ini berarti konstanta 2x atau 2x kuadrat. Ketika diturunkan berarti yang diturunkan x kuadratnya. Berarti F aksen C U aksen. Selanjutnya F sama dengan U tambah V dengan turunannya yakni U aksen ditambah V aksen. Ketika nanti ada dua fungsi. Contoh 2x kuadrat ditambah 3x. Berarti ada dua fungsi. Ada dua bentuk. Selanjutnya ada kalanya U dikurangi V, berarti 2x dikurangi 3x atau 2x kuadrat dikurangi 3x. Selanjutnya perkalian U kali V, turunannya x berarti U pangkat U aksen kali V tambah U kali V aksen. Ketika nanti contohnya x pangkat 3 dikali cos x. Nah, ada x pangkat 3 dengan cos x, berarti x pangkat 3 itu punya fungsi yang dimisalkan U, cos X itu dimisalkan V. Ini ada pemisalan, semuanya pemisalan dari suatu fungsinya. Kalau C itu konstanta, kenapa tulis C? Ya terserah, sama nulis Z tidak apa-apa, karena itu hanya simbol menunjukkan itu konstanta. Kalau ganti K juga tidak apa-apa. Terus untuk fungsi yang U per V, berarti sin X kuadrat per cos X. Itu nanti bentuk caranya, turunannya U aksen kali V dikurangi U kali V aksen menjadi V kuadrat. Ini sudah rumus paten. Jadi sampai harus tahu mana yang punya, mana yang V-nya. Nah, kok bisa tahu U sama V ketika itu bentuknya berbeda? Umpamanya sama 2x dengan 3x kan sama-sama berpangkat 1. Tapi kalau 2x pangkat 2 tambah 3x itu kan sudah beda. Pangkat 2 dengan pangkat 1 berarti ada dua pemisalan. Tapi kalau 2x dengan 3x itu kan berarti 3x tambah 2x berarti kan jadi 6x. Jadi satu fungsi. Kalau satu fungsi berarti masuk ini. Dengan U dan V adalah fungsi yang masing-masing mempunyai turunan U aksen dan V aksen serta C adalah saklar atau konstanta tadi. Keterangannya. Nah, rumus dasar. Y sama dengan sin X, itu kalau turunannya cos X. Kalau cos X turunannya negatif sin X, tan X turunannya secant kuadrat X, kotan X turunannya negatif kosekant kuadrat X. Y secant X turunannya secant X tan X, kosekant X turunannya kosekant negatif kosekant X dikali kotan X. Ini sudah rumus paten. Contoh, tentukan turunan dari fx 7 sin x. Nah, ini masuk golongan pertama, yakni C dengan U. C-nya 7, U-nya sin x. Maka langsung diturunkan 7-nya biasa, sin x jadi cos x. Tadi kan C U diturunkan jadi C U aksen. Berarti yang diturunkan U-nya. U-nya berarti sin x. Tentukan turunan dari 4 cos x, berarti ini sama. Turunan dari cos x negatif sin x menjadi min 4 sin x. Negatifnya taruh depan. Satu lagi, nah ini yang bentuknya tadi U plus V. Ada U, ada V. 3 sin x ditambah 2 cos x. Berarti ini diturunkan dulu. Sin x, cos x. Cos x negatif sin x. Akhirnya bisa disederhanakan. Jadi 3 cos x negatif 2 sin x. Kenapa negatif? Karena negatif kali positif. Ini sama 4 sin x dan kurangi cos x. Tadi U min V. Kalau U plus V. Nah ini yang perkalian. Cos x kali tan x. Cos x tan x. Ini diturunkan cos x-nya, ini turun dan tan x apa? Sin x per cos. Nah, ini cos bisa dicoret menjadi sin x. Nah, baru sin x diturunkan menjadi cos x.
atau ini belum diturunkan ya, ini belum diturunkan. Jadi bentuk tan X ini bisa ditulis sin X per cos X, ini disederhanakan. Jadi kita hanya mencari turunan dari sin X. Jadi pertama dilihat dulu, itu bisa disederhanakan tidak? Kalau bisa disederhanakan dulu lebih simpel, nanti kalau sudah berarti diturunkan. Selanjutnya tentukan turunan dari sin X cos X lain. Misalkan U adalah sin X, turunan dari U cos X, F-nya dari cos X, jadi turunannya sin negatif sin X. Fungsi sin X kali cos X, turunannya ikut U aksen V ditambah U V aksen. Jadi cos X, sin X negatif sin X menjadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Untuk ini turunan trigonometri dengan sudut AX plus B. Fungsi sin AX plus B ketika diturunkan A-nya keluar, A cos AX plus B. Sin-nya diturunkan, variabel atau angka A itu ditaruh di depan. Cos AX plus B sama. Kenapa ada negatif? Karena turunan dari cos negatif sin. Misalnya tan AX plus B, kotan AX plus B, sekan AX plus B, dan kosekan AX plus B. Ini kuncinya itu A-nya ini dikeluarkan. Contoh, sin 5x min 2. 5-nya dikeluarkan, turunan dari sin cos 5x min 2 ini tetap. Jadi 5 cos 5x min 2. Kira-kira sudah paham? Terus tentukan turunan dari fungsi 5 sin 1/5 x plus 6. Nah ini tadi 5-nya 1/5 dikeluarkan, 5 dikali 1/5 cos, turunan dari sin adalah cos, maka menjadi karena 5 kali 1/5 hasilnya 1 bisa ditulis atau tidak. Angka 1 sama tulis 1 cos boleh, atau ditulis cos saja boleh. Terus tentukan turunan dari sin 2. 2x turunan setiap apapun bersimbol x pangkat 1, x-nya hilang. Jadi 2 toh. Tapi kalau turunan dari angka konstanta 2 itu turunnya menjadi 0. Umpamanya sin 4x per 2. Ini enggak ada umpamanya. Nah, berarti U-nya ini, V-nya ini, turunan V berapa? 0. Tapi di bawah ini tidak boleh ada 0. Karena kalau di bawah 0 itu tidak terdefinisi. 1/0 tidak ada. Turunan trigonometri berpangkat fungsi dipangkatkan n. Nah, turunannya pangkatnya ditaruh depan dikalikan fungsinya, terus n-nya ini dikurangi 1. Terus dikalikan dari fungsinya ini diturunkan. Jadi awalnya n ini ditaruh depan. Lah, pangkat yang awal n itu dikurangi 1. Berapapun n. Umpamanya pangkat 2, berarti 2-nya taruh sini, 2 kurangi 1. Nah, baru dikalikan dengan turunan fungsinya ini tadi. Contohnya cos pangkat 3 2x. Nah, 3 masuk sini. Terus 3 dikurangi 1 jadi 2. Terus 2x. Nah, turunan dari cos fungsinya ini jadi 2 min sin 2x. Karena apa? Ada 2 ini tadi. Min 4 pangkat 4. Ini fungsi turunan berpangkat, trigonometri berpangkat itu nanti berhubungan dengan yang sebelumnya. Nah, ini kayak U plus V itu masih nyambung. Jadi permisalan U dan V itu tetap bersambung. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke metode tadi, jadi indeks card match. Jadi Bapak nanti akan memberikan kartu, nanti saya mengambil secara acak. Nanti maksudnya di sini berpasangan. Saya mendapatkan soal, satu soal berarti cari pasangan jawabannya. Kalau Anda mendapatkan jawaban berarti mencari pasangan soalnya. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5 ada sisa 1. Nanti yang 1 terserah mau dia mengambil ataupun ada pasangan. Nah, ini cuma 10.
Nanti yang tidak ikut gabungan siapa. Ini saya random. Saya nanti tiap siswa tak taruh ngambil, tak suruh ngambil. Ciro Lupatmo. Akan dicari pasangannya. Sin tiga, semangat tiga. Nomor dua. Nomor enam. Yo, bener. Silakan didiskusikan jawabannya nanti siapa yang cepat dapat menjawab cepat. Saya depannya ke depannya. Yes. Ini mau ngobrol. Ada yang susah tuh. Ada. Tiga, oh ya. Sudah. Baik, Bapak koreksi. Ini Bapak koreksi, fungsi Y sekante dikurangi kosekante di aksen turunannya yakni sekante kali tante dikurangi dari min negatif kosekante kotante terus ya benar. Gimana? Sudah paham semua? Selanjutnya ini Bapak kasih LKPD. Ini dibentuk kelompok lagi. Ini kelompok heterogen. Siapa kemarin peringkat 1? Kita. Peringkat 2 siapa? Oh, peringkat 4. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4 itu dari kelompok 1, 2, 3 yang lainnya membawa ikut siapa? Kelompok 1 tadi Intan, peringkat 2-nya? Tiga. Peringkat 3-nya? Lia. Peringkat 4-nya? Berarti 1, 2, 3, 4. Ayo, yang lainnya ikut kelompoknya siapa? Ayo. Baik, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, sudah selesai semua? Yes. Dan kalau sudah nanti dikumpulkan saja ya berkelompok. Nanti sekarang kegiatan yang terakhir yakni evaluasi. Bapak kasih soal ini dulu dan di tempat Bapak ada di depan. Silakan. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Kalau turunan trigonometri. Kalau turunan trigonometri adalah kesamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, sekon, dan kosekon. Ya, kita sudah selesai materinya. Materi minggu depan kita turunan fungsi trigonometri dengan rantai. Silakan nanti bisa mencari nanti referensi baik dari manapun, buku dan sebagainya dibaca-baca. Minggu depan kita akan pelajaran lagi. Baik, sebelum Bapak akhiri, mungkin ketua kelasnya atau yang bisa mau ini atau ketua kelasnya tadi Arija ya.
Ada wakilnya nggak? Siapa wakilnya? Hari. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak.